Silakan, Bung Ria nanti. Iya, Mas Aiman tadi nyambung dari Bang Rey tadi. Menggambarkan bahwa kita berada pada situasi yang takut ketika berpendapat. Saya ingin contohkan satu, tadi juga disebut oleh Bang Rey. Ketika terjadi peristiwa yang amat sangat keji dan biadab saat seorang warga negara, namanya Andri Yunus, disiram air keras. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah, Mas Aiman. Pemerintah langsung beberapa menteri mengeluarkan statement. Presiden juga saat acara Presiden menjawab itu sudah menjamin akan diproses hukum. Lalu apa yang dilakukan atau ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum atas pernyataan beberapa pejabat negara termasuk Presiden? Diungkap kasusnya, Mas Aiman, dalam hitungan hari. Apakah itu cukup? Banyak pendapat yang mengatakan belum cukup. Karena baru aktor lapangan, harus ada aktor intelektual, dan saat ini sedang berproses hukum. Jadi Mas Aiman, yang ingin saya tekankan adalah, dalam konteks kasus penyiraman air keras, itulah sikap pemerintah untuk melindungi warga negara saat pelaku itu diusut atau diproses hukum. Mas Aiman, beberapa tahun sebelumnya, praktis belum ada teror yang diungkap oleh aparat penegak hukum. You name it, apapun. Kemarin ketika ramai, tidak sampai 2 minggu kalau saya tidak salah, teror itu paling tidak ada penetapan tersangka, orangnya ditahan, pasalnya disebutkan. Ya, tapi di zaman Pak Jokowi kan air keras juga diungkap juga. Meskipun ada banyak kontroversi itu Kalau karena kita aktor lihat, utamanya belum diungkap. Betul. Ada banyak kontroversi. Saya tidak Pertanyaannya adalah Bung Kurnia, mau di peradilan militer apa di peradilan sipil? Ya, itu kan perdebatan selanjutnya. Bukan perdebatan, sikap pemerintahnya bagaimana? Saat ini sudah berada di auditor militer, Bang Rey. Kalau kita mengacu, saya izin sedikit menggeser ke isu tadi ya Bang Aiman ya. Soal perbedaan pandangan peradilan militer, peradilan umum. Secara hukum Mas Aiman, peradilan apapun bersifat terbuka kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Jadi bagi pemerintah ingin memastikan apapun persidangan yang mau dipilih militer, nanti, mau koneksitas, yang mau sipil, penting pasti persidangan itu harus bersifat terbuka. Oke, ini Mas Aiman, ini bukan sesuatu yang harus ditepuk tangankan oleh penonton, Mas Aiman. Karena ini bukan penegasan dari pemerintah. Saya hanya membantu mengucapkan apa yang ada dalam undang-undang, Mas Aiman. Jadi pada posisi itu, Mas Aiman. Artinya kan Bung Kurnia, nggak ada yang istimewa di situ. Betul. Karena sudah dasarnya jenis peradilan apapun harus terbuka kan. Betul. Nah, kembali ke persoalannya. Peradilan militer apa peradilan sipil? Nggak, Ya, apapun saat tadi ini disebutkan, proses yang penting terbuka. Enggak, kalau itu nggak perlu dijelaskan karena udah sifatnya. Enggak, kekhawatirannya apa kalau seandainya sipil atau militer? Kalau terbuka kan sama saja. Saya kan nggak usah jelaskan. Kan nggak usah saya jelaskan kekhawatirannya. Udah di mana-mana orang memintanya supaya dilakukan di peradilan sipil. Justru butuh, ya saya berikan pencerahan kepada saya. Saya sekali lagi ya, kita kemudian minta mendudukan masalah ini secara objektif. Kalau itu terbuka, artinya wartawan bisa meliput. Kalau wartawan bisa meliput, artinya bisa disiarkan semua. Walaupun mungkin nanti ada delay dan seterusnya karena ada aturan pengadilan. Besok Mas Aiman, siapapun yang menonton acara Mas Aiman ini datang ke pengadilan manapun, semua bersifat terbuka. Dan seperti pengadilan itulah yang nanti akan terjadi terhadap pelaku penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Clear? Ya kan saya sudah menyatakan tadi bahwa itu bukan poinnya. Karena dimanapun Anda adili, mau di peradilan umum, di peradilan militer, koneksitas, sifatnya terbuka. Oke. Pertanyaannya nggak di situ, mau di peradilan sipil apa peradilan militer. Ya, kekhawatirannya adalah si korban sudah menyatakan sebaiknya di peradilan sipil. Oke. Nah, sikap pemerintah bagaimana? Jangan bilang dong ini perdebatan. Ya, bukan, maksud saya belum melihat ada substansi yang kalau seandainya militer atau tidak atau sipil, selama itu terbuka, maka bagi saya jurnalis tidak ada kekhawatiran. Kalau ada kekhawatiran di sisi Anda, silakan disampaikan.
Kan saya sudah mengatakan tadi Bung Aiman, sang korban juga meminta ini dilakukan di peradilan sipil. Ya, kita ke teks yang lain, silakan. Oke, makasih Pak Iman. Ini pas Anda nggak menjawab pertanyaan saya, Bung Rey. masuk ke penyiraman air keras. Ya. Disinilah yang ingin saya sampaikan. Orang hanya melihat dia betul anak-anak ini menyiram air keras. Sudahkah melihat mengapa mereka melakukan itu? Mari kita lihat Vermont waktu itu, apa yang terjadi. Bagaimana Andre ini anak didik saya, bagaimana dia masuk saat itu di sana. Ini kesalahan fatal bagi militer-militer yang menjaga di luar itu. Masuknya ke dalam apa? Pak Ponto, sorry saya potong sedikit. Pak Ponto ini berapa kali di media ngomong Andri Yunus ini anak didik Bapak. Iya betul. Maksudnya Bapak bisa jelasin ya ketemu di mana? Ya, karena ketemu banyak di orang Kongres nanya, lah. emang betul? Saya bilang ya. Nah, itu betul. Jadi Andre anak di sana ketemu di Kontras karena Pak Haris. Begini saya jelaskan, saya pernah jelasin ke salah satu jurnalis. Oh, yang kenalin berarti Bang Haris? Ya. Enggak, saya nggak tahu, saya nggak pernah kenalin. Jadi paling Andri tidak Pak, kita saya nggak pernah punya- kenalin Pak Andri sama Pak Ponto. Pak Ponto pernah diundang ke acara Ya. Kontras. Oke. Tapi seingat kami, Andri belum ada di Kontras waktu itu. Oke, sekarang begini aja. Mau diakui atau tidak, yang jelas saya ingin menjelaskan bahwa saya dengan Andri dekat. Andri sampai datang ke Sangir. Melihat masalah Pulau Sangir yang ada. Ini sebelum masalah- kejadian ya? Iya, sebelum kejadian. Jadi kalau Oke. itu mau dianggap tidak ada masalah. Oke, ya, itu Ya. substansinya oke itu. Tapi bagi Apa yang saya hanya ingin Ya, mengingatkan poinnya bahwa apa? saya dengan Andri punya hubungan Oke, baik. selanjutnya. Itu aja. Mau dibilang itu karena anak didik atau bukan ya terserah. Bagi Ya. saya anak didik, kalau sana juga tidak, ya tidak apa-apa juga. Ya. Yang itu satu. Oke, Yang silakan. kedua, yang saya lihat, bagaimana Vermont itu bisa masuk. Ini anak-anak yang jaga ini apa akibatnya? Terhukum. Oh, Dilihat kenapa bisa ada penyusup? Lah ya itu dia. Dihukum oleh Terlihat komandannya, nggak? oke. Dan ini tentara terhukum. Oke. Ketika mereka terhukum, apa yang di otaknya? Siapa yang akibat ini begini ini nih? Satu jawabannya, balas dendam. Nah makanya hanya itu. Ya meskipun secara objektif balas dendamnya nggak Oh apple to itu apple. urusan kedua bagi mereka. Nggak ada urusan. Gara-gara dia aku terhukum. Apa terhukum? Kenaikan pangkat tertunda. Sekolah tertunda. Kemana-mana tertunda. Sekalian sudah tertunda sekalian aja. Itu tentara. Itu psikologis tentara begitu. Nah setelah ini terjadi apa? Kalau dibilang ini adalah operasi, Andri tidak akan pernah ada kalau itu operasi dilakukan oleh Bais. Tapi karena ini dilakukan oleh anak-anak yang basisnya itu adalah balas dendam, ya itu akibatnya. Dia dihukum, tidak ada urusan, dia mati aja dia terima kok, apalagi hukum. Dan hukum terbuka pasti. Di mana hukumannya? Pengadilannya pasti di pengadilan militer. Mengapa? Karena sampai hari ini hukum acaranya pelaku tindak pidana militer di peradilan militer. Dari awal saya sudah ingatkan kalau memang mau Andri ini punya hak sipil, kita koneksitaskan aja. Sayangnya koneksitas itu adalah militer dan militer pelakunya. Itu baru koneksitas. Tapi militer dan sipil. Sipil, ya. Tapi kalau militer, korban sipil belum ada. Awal pertama saya udah ingatkan, kita koneksitaskan dengan apa? Dengan Perpu. Apa susahnya Perpu? Harus presiden yang ngeluarin. Ya bisa kan? Kalau memang itu ingin supaya ini ada hakim sipil. Kalau dia masuk peradilan koneksitas, maka akan ada 2 hakim sipil, 1 hakim militer. Mas silakan, tapi kan tidak. Lah kalau tidak ya akan berlaku hukum acara Oke, baik. itu. Nah itu satu. Terus kedua, dengan adanya kasus Andri ini, nah ini mari kita lihat tadi. Saya bilang tadi, ini radar semua ini gara-gara mari kita jatuhkan ini, itu niat. Ini radar ini sudah on semua dan dia auto lock, auto on. Nah kalau ini tidak diselesaikan dengan baiknya, takutnya lagi
Ada yang onnya otomatisnya lebih cepat berjalan. Tapi Pak Ponto bilang seperti ini membuat masyarakat sipil kita termasuk wartawan jadi takut loh Pak. Loh, ya ini apa adanya saya katakan, gara-gara apa? Gara-gara ada kasus air keras ini. Makanya perlu saya ingatkan. Makanya kalau bicara tolong ingat, jangan menganggap semua orang itu bisa mengerti. Ada bagi orang-orang intelijen yang kalimat-kalimat atau kata itu sakral. Nanti kalau seandainya ada operasi seperti lagi, walaupun itu operasi hanya segelintir orang, yang disalahin pemerintah pusat, yang disalahin presiden, kan begitu nanti Pak? Ya itu dia, makanya bilang. Ini kan pikiran pendek. Iya, memang makanya saya sampaikan, memang pendek. Kalau enggak pendek masuk tentara dia, jadi sarjana. Iya, Banyak sarjana Pak, tentara Pak, banyak dokter, makanya profesor. Kalau orang pendek pikiran masuk sarjana, mainan ini udah mau meledak dia bikin mainan kok. Makanya saya ingatkan, terbuka boleh terbuka, jangan telanjang. Berkata-kata jangan seenaknya seperti itu. Ada kami ini yang kupingnya ini panas ya, bukan main. Dengan cara apa aja kita jatuhkan. Wah hebat sekali ini orang. Daripada aku dihukum gara-gara ini, deteksi dia cegah dini aja duluan. Dan itu bergerak di luar komando. Yes, itu. Makanya tolong kalau berbicara jangan menganggap Indonesia ini hanya ada orang-orang yang bisa menerima seperti itu. Coba belajar dari yang lain, yang belajar deteksi dini, cegah dini. Kalau ada niat sebelum niat terlaksana, kita aja jatuhkan. Kan kesulitan kita itu adalah membuat standar mana yang layak dan tidak layak. Itu standarnya. Mari kita belajar sama-sama. Itu ya kan? Mari kita belajar untuk saling menghormati. Jaga kata-kata itu tadi. Itu dia Pak Ponto. Itu coba. Standarnya itu apa? Ya artinya kalau seandainya ada proses dispute sengketa di sini, maka proses hukum yang dilakukan oleh Bung Iwan itu menjadi jalan tengah. Ekstrimnya yang disampaikan oleh Pak Ponto, Ya. Bukan itu masalahnya, bentar. Bahwa ada ekstrim yang tadi disampaikan, yang meskipun saya juga antara yakin tidak yakin masa iya seperti itu. Tapi kemudian ada juga yang harusnya nggak boleh, jangankan disakiti, dilaporkan aja nggak boleh. Jalan tengahnya adalah Bung Iwan. Kan seperti itu kurang lebih. Bukan. Saya kira kesimpulan Anda juga agak keliru itu, Bung. Anda bilang nggak boleh dilaporkan. Pak Ponto akan ada gerakan yang bisa melakukan secara tindakan inisiatif pribadi. Jadi itu bukan itu solusinya. Solusinya adalah pertanyaannya begini. Setiap anggota TNI patuh pada perintah. Kalau ada anggota TNI yang melakukan tindakan di luar perintah, artinya ada persoalan di pendidikan. Enggak begitu juga, Pak. Nah, itu dulu. Tidak, itu tadi makanya kita ada standar yang seperti kata-kata itu. Sebab standar yang Bapak Ponto itu apa? Bagi kata-kata menjatuhkan Iya, bagi Pak Ponto itu masalah. Iya, masalah. Jadi nggak bisa dibuat standar pribadi untuk standar umum. Nah, itulah akibatnya orang kalau berbicara di depan umum, tolong Pak. Persis seperti yang pernah. Pak Ponto Persis seperti masalah. Saya jelaskan dikit. Pak Ponto hanya menyampaikan bahwa ada segelintir kecil sekarang yang terlatih sebentar, yang kemudian punya seperti itu, makanya itu hati-hati. Tapi itu bukan melarang, Pak ya. Ya saya enggak melarang, berbicara silakan. Sekarang aja. Bung Aiman, Saya hanya di ingatkan, antara semua karena ada diskusi hal kita itu. sekarang Silakan ini. aja, saya kan enggak bicara. Sekarang di antara semua pembicaraan kita ini, mana yang kira-kira tidak menyinggung orang dan Bisa membahayakan gitu. siapa yang bisa bayangkan? Bisa membahayakan maksudnya. Bukan. Itu pertanyaan kan? Mana kira-kira yang tidak menyinggung apa yang disebutkan oleh Dan Pak bisa berujung pada bahaya gitu. Iya. Kan? Oke. Gimana Pak Kita Ponto? nggak tahu. Yang kata-kata sakral kan tadi itu menjatuhkan. Iya, makanya itu yang Bagaimana kita menjatuhkan dengan cara apapun. Orang ini sudah harus dijatuhkan. Wah, kok enak ini seperti begini. Kita tugas pokoknya menegakkan kedaulatan, menjaga ketuhanan wilayah, melindungi segala bangsa. Itu otomatis. Loh kok menjatuhkan? Nah, sebelum dia jalan kita jatuhkan dulu yang bicara ini, kan begitu. iya, itu yang saya maksudkan itu apakah tidak ada semacam pendidikan utuh untuk menjelaskan kepada mereka? Oh ya ada. Ada, Ada Pak. Artinya ada situ, Tapi Pak Ponto.
Makanya saya kasih contoh kan air keras tadi. Betul. Itu Karena yang ada air keras tadi saya kasih contoh. Gara-gara air keras ada begini. Lalu sekarang ini tinggi sekali bagi tentara itu sangat tinggi. Iya, itulah Menjaga- yang menurut saya. Sehingga sensitivitasnya itu sangat tinggi. Itulah yang menurut saya Pak Ponto, yang kalau mengutip istilah presiden itu perlu ditertibkan. Nah makanya yang ngomong ditertibkan supaya ya kan yang ditertibkan yang ngomong. Kalau dia enggak ngomong ya kita juga diem. Tapi karena dia sudah Sebab menertibkan yang ngomong itu adalah bertentangan dengan hak asasi manusia. ya terserah hak asasi kita juga yang jaga juga terancam. Gara-gara niat dia kalau terlaksana kita juga sama dengan itu dihukum. Tindak pidana itu hanya bisa dilakukan jika peristiwanya terjadi. Ya, makanya saya bilang silakan aja kalau mau itu. Ya Tetapi udah, saya clear Pak Ponto. sampaikan, Oke. Itu yang saya maksudkan Oke, oke. tadi. Jadi dua-duanya tidak ada yang Kesimpulannya oke. di situ. Dua-duanya menampilkan Setelah pandangan ada niat bahwa itu sangat tinggi. ya, saya paham. Niat itu harus dihilangkan. sekarang Kan Bahwa ada kebebasan berekspresi. Ya, silakan. Kan kalau kita bicara demokrasi tiga, freedom of expression, freedom of the speech, dan freedom of the press. Tiga. Gini Nah, loh. itu yang kemudian disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti bahwa ada fenomena-fenomena karena ada fenomena air keras kemarin. Pak Ponto mengingatkan, ya nggak salah juga. Cuma itu adalah tindakan yang salah. Saya harus katakan itu Ya, begini. bahwa kita harus menjunjung Memang demokrasi itu sebuah hal. Tapi bahwa ada mengingatkan dari itu, Ya. itu adalah sebuah Kenapa fakta. tadi? Tata cara berbicara itu jangan sampai mengganggu orang itu. Apa Pak, itu juga loh. keyakinan dari Pak Iya, Ponto. cuma masalahnya apa ukurannya? Ini dua warna yang nggak akan bisa ketemu, Bung Rey. Betul. Jadi biarkan Maka, saja itu yang, bahwa itu membutuhkan pengingatan. yang begini. clear. Makanya penguatannya bukan pada soal Anda harus hati-hati ngomong, bukan. Soal pendidikan. Bukan, Oke. ini yang harus diingatkan Oke. bahwa Anda nggak boleh bertindak terhadap satu aktivitas, ucapan dan pikiran dari rakyat. Oke, Sebab yang paling tinggi di Indonesia ini adalah hukum kebebasan itu. Itulah pentingnya demokrasi. Oke. Iya, Pak Ponto. Jadi bukan tugas rakyat untuk mencari diksi yang paling tepat. Bukan kewajiban kami untuk melembut-lembutkan ekspresi sehingga petugas tidak tersinggung atau petugas tidak salah tangkap. Tapi memang ini bagian dari hak kami untuk Kalau mengatakan. itu Ibu Abil silahkan. Saya tidak melarang dengan segala macam risiko. Apapun tentara itu adalah manusia yang punya hati, punya nurani, punya standar. Kalau Ibu laksanakan silakan. Pak, tapi saya mau tanya, Pak. Itu saja. Kenapa waktu pemerintahan yang lalu tidak terjadi hal seperti ini? Pernah enggak ada kata-kata jatuhkan seperti itu? Yang Sudah jelas, disebutkan yang tadi jelas. Pak Ponto. Bahkan Coba. tertuduhnya juga sudah ada. Itu yang jelas seperti itu sampai Iya. kemana-mana. Kan kasus yang kita Tuh. sebutkan tadi 2019. Oke. Kalau ada, apakah sebelum itu ada terjadi seperti Andri? Pendahuluannya? Kan novel sih nggak saya. Yang lalu itu? Novel pada peristiwa Itu itu. kan novel bukan tentara itu. Mana ada kita urusan, nggak ada novel dengan urusan dan tentara. Oke. Yang bersinggungan intelijen. maksudnya, Pak, ya? Nggak ada. Oke. Novel itu bukan Oke. urusan Yang intelijen itu. Yang Pak Nggak ada cerita. Pak Ponto mengatakan pelakunya. Iya. Bukan peristiwanya kan? Ya pelakunya. Oh, aja. iya. Bersinggungan, peristiwanya nggak Kalau bersinggungan dengan dibilang tentara. itu berhubungan dengan novel. Pak Ponto menanyakan Tidak ada nggak ada seperti ini? hubungan Ya, kalau militer dengan peristiwanya novel. ada, kasus novel. Ya, tapi nggak itu bersinggungan. Tapi bukan- apakah pelakunya Beda. tentara? Ya kan. Itu beda. Itu, makanya. Tidak ada. Kalau Andri peristiwanya jelas ada. tentara. Oke, kalau Tapi kalau peristiwanya novel ada. yang tidak. Nggak ada ukuran dengan novel. Itu urusannya sendiri. Saya mau bicara gini, nggak bakal ada habisnya kalau diuji pakai zamannya siapa, pelakunya siapa. Kita ini sebagai republik harus punya batas, Pak Iman. Ya kan? Bahwa orang sipil itu dia harus merasakan kebebasan di negerinya. Ya. Termasuk juga kebebasan bergerak, bertemu dengan siapa, berkumpul dengan siapa, berbicara, berbincang-bincang, perbincangan warga. Nah, negara tugasnya menjamin itu. Negara nggak boleh dia head to head sama warga. Bahwa negara juga nanti punya lover-lovernya, fanbase-nya, ya silakan juga. Tetapi jangan biarkan fanbase-nya itu berhadapan-hadapan sama warga yang lain. Fanbase-nya ini, pencinta-pencintanya ini, ya sebetulnya membantu si
negara untuk menyalurkan aspirasi itu. Situasi ini yang belakangan banyak terjadi. Tapi saya mau mengingatkan, melampaui hukum bahkan. Ada pada jati dirinya warga bahwa setiap orang itu dia hidup dalam konsep republik ini, bahwa dia itu untuk dalam rangka menjamin keamanannya. Seperti itu. Kalau sekarang Pak Ponto misalnya mendalilkan bahwa ini gara-gara Andri nerobos Fairmont, saya pikir nggak sesimpel itu juga ya. Ya kan, ada banyak faktor lain. Ini kan saya tadi ngedengar pernyataan Pak Ponto boleh aja bicara seperti itu. Tapi saya langsung tadi berpikir, apakah orang yang nyiram ini adalah orang yang jaga ruangan waktu di Fairmont? Enggak, saya nggak tanya. Saya nggak nanya. Sedikit aja, betul Pak yang menjaga itu? Saya nggak tanya itu Pak Iman. Saya itu clear. Enggak. Saya nggak Yang nanya jaga itu. atau tidak, itu esprit de corps-nya itu ada satu. Nah, jadi maksud saya juga nggak Jangan nanya. lupa itu. Saya cuman kalimat pertanyaan tadi itu untuk mengekspresikan pikiran saya mendengar pernyataan Pak Ponto. Tapi persoalan air keras disiram itu nggak bisa kontraktual di lapangan. Harus ada limit. Tentara misalnya, nih saya kutip nih, saya pernah baca tulisannya Budiono. Dia nulis ketika dia belum jadi wapres. Dia diundang dalam perspektif ekonomi, ada satu tulisan tentang reformasi sektor keamanan, dia nulis dari sisi ekonomi tentang peran TNI dan Polri. Singkatnya dari yang saya baca, Budiono menyatakan bahwa polisi dan tentara itu public goods. Milik publik lah. Milik publik. Oke. Milik publik artinya dia tugasnya ngemban tugas negara memberikan keamanan dan pertahanan. Jadi harus ditunjuk, harus disiapkan alat untuk mengontrol. Saya agak ngeri kalau pakai tesis cara berpikirnya Pak Ponto. Pak Ponto ini emang saya tahu orangnya belak-belakan dari dulu. Nah tapi seolah-olah ya lu jangan sakitin tentara. Ya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Dalam hal-hal tertentu polisi sama tentara dia menjadi menanggung penderitaan fisik itu. Meskipun kita mengenal dalam hukum ada hukum perang, ada hukum humaniter. Nah itu kita mengenal itu semua dalam rangka melindungi. Nggak boleh juga tentara dibunuh sembarangan, disakiti sembarangan nggak boleh. Nah jadi kita ngerti soal itu. Ya. Yang saya ingin tekankan Pak Iman dari perdebatan ini, kita harus sadar bahwa ada batas itu. Batas itu juga kemudian yang sekarang mau ditimpakan kepada Saiful Mujani. Bahwa ada orang yang kaget lagi tidur kata Pak Ponto tadi. Saya saja lagi tidur berdiri kata Pak Ponto. Nah, kekagetan itu boleh. Ya kan? Itu hari apa tuh diskusi? Hari Minggu ya? Ya kan biasanya orang kalau lagi hari Sabtu hari Minggu kan pada jelek-jelek semua itu. Nggak mandi lah, kecuali yang ke gereja lah ya. Tapi yang lain kan pada nyantai di rumah. Nah, saya mau bilang begini, faktor apa namanya diberhentikan, digulingkan atau apapun bahasanya Saiful Mujani mengagetkan. Tetapi bukan dilalah dia harus dituduh sebagai sebuah proses atau sebuah upaya makar. Kalau dia dibawa ke ranah hukum, itu ada indikatornya, ada unsurnya. Tapi sekarang mari kita periksa. Tadi Kurnia bilang berapa 73%, 74%. Pertanyaan saya kan gampang, surveinya siapa yang bayar? Saiful Mujani atau istana? Ya kan misalnya kayak gitu, nggak bakal dijawab sama Kurnia. Ya kan? Karena kalau dia jawab dia berbohong. Mau jawab dikit boleh? Nggak, dia pasti berbohong. Dikit ya. Jawab boleh? Bukan pemerintah. Maksudnya? Nggak, tadi kan pertanyaannya yang Siapa yang bayar? Apa? Bukan pemerintah. Terus kan Bukan pemerintah atau Kurnia tidak tahu siapa yang bayar. Itu dua hal yang berbeda. Nah tapi nanti abis ini Alim. cuman saya mau bilang bahwa perdebatan itu yang diperiksa, bukan diorkestrasi bahwa diramekan. Yang rame ini kan bukan orang yang mau datang ngantri di rumah Saiful Mujani. Bang, strateginya gimana? Kan nggak begitu.
Yang rame di sosial media. Ini trik lama. Sekarang Yusuf Kalla, Pak JK kena potongan video yang zaman bulan puasa. Lewat 1 bulan yang lebih. Dan konteksnya dipotong. Konteksnya dipotong, diramein. Kalau pakai cara berpikirnya Mbak Oki, yang sering kita semua jadi korban ini, yang ngeramein siapa? Gitu loh. Jadi makanya semua laporannya nanti deliknya ada junto tuh Pak Prof. Junto ITE baru junto substansi. Ya begini aja dancingnya terus-terusan. Katanya makar. Kok ributnya sosmed? Muncul lagi tadi pencangkokan pasal penghasutan untuk makar. Nah lu. Jadi maksud saya udah clear aja. Ini bikin kaget Saiful Mujani. Dia berujung pada kesimpulan nurunkan presiden. Akarnya apa? Roots-nya apa? Didiskusikan dong. Apakah gara-gara penggunaan dana APBN untuk MBG yang begitu besar 300 triliun lebih? Apakah ada mobilisasi militer pada tugas-tugas sipil? Ini seperti zaman Orde Baru lagi. Apakah ada rangkaian kekerasan? Pak Ponto nawarin Adri Yunus dengan peristiwa Vermont. Saya menawarkan dengan peristiwa-peristiwa lain tadi yang Bung Rey sudah ingatkan. Ada kepala babi di kantor Tempo. Ada apa lagi? Ada serangan ke sejumlah influencer. Itu kan boleh diuji. Boleh diuji dong. Apakah itu diperiksa di peradilan militer? Enggak kan? Sejauh yang saya tahu enggak. Tapi semua orang itu kan udah lapor ke polisi. Jangan-jangan boleh juga kita uji proses polisi. Saya mau kasih pemahaman saya yang berbeda sama Pak Ponto. Pak Ponto pakai 31 tahun 97 Undang-Undang Peradilan Militer soal Andri. Saya baca KUHP yang baru. Di KUHP yang baru, kalau bersama-sama dilakukan dibawa ke peradilan umum. Kalau butuh, saya bacain. Kalau enggak, silakan munculkan di layar biar kita sama-sama baca. Yang mana nih? Ada pasalnya Pak. Bacain dong. Nah, Ini kaitan ke? tadi soal Andri. Enggak, maksudnya soal keterangan nih. Pasal 170. Tolong. Udah dikirim tadi ya? Tolong Sarung Mangga. Munculkan. Oke. Pasal 170. Dibaca aja nggak Pak? Sambil nunggu, silakan. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. Nih ya. Koma, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Itu. Insya Allah saya belajar bahasa Indonesia sejak SD. Teksnya kayak Itu coba baca, itu kan tindak pidana bersama-sama. Iya. Bukan korban, ini kan tindak pidana militer, korbannya sipil. saya bacain pas ayat 2-nya ya Pak. Nah, Senang Pak, ini baru ayat 1. ya. Coba. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang Yes. tadi itu Bapak Sangga itu, terdapat titik berat. Ya. Kerugian terletak pada kepentingan militer. Ya. Perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Ya. Kalau kerugiannya pada peradilan, Militer. kalau pada lingkungan militer. Di proses yang sebulan ini, dalil kerugiannya di mana Pak? Itu kan dipakai untuk korupsi itu. Enggak. Ini KUHP. Kerugian. Biasanya dipakai dengan bukan itu. selama Pak Ponto ini ini cepet banget nyambernya itu korupsi. Saya tahu Bapak mau belain tentara kan. Iya. Iyalah, kalau enggak Dia ngaku kalau ngaku kan. tentara bagaimana mau bela Nah, tentara? sekarang gini Pastilah. Pak. Ini kalau kerugiannya titik beratnya pada militer, lingkungan militer, baru dibawa ke peradilan militer. Yang rugi ini Andri Pak. Oke, dianggap sipil. Ya kan? Yang rugi dia. Ini KUHP yang baru. KUHP yang baru. Oke. Coba Laku lihat. bukunya nih KUHP yang baru. Jadi semua orang baca. Pasal berapa tadi? Ayat 3. Enggak, saya nggak nyari Nah, saya nggak nyari kesepakatan sama Bapak. Saya baca, saya menggunakan Ya. skill saya yang saya dapat waktu kelas 1 SD, belajar baca. Ya nanti kan kita Nah, saya baca ini. Iya. Sejauh yang saya tahu, kerugiannya ada pada Andri, bukan pada militer.
Nah ini pun kita baru debat 2 ayat. Kalau Anda baca di ayat-ayat berikutnya, Ada nggak penjelasannya Bung Hari? Sabar, 171, 172. Oke. Itu ngomongin soal Baik. cara. Nanti kita bicara soal ini di Coba next topic. nanti, Tapi kita balik, bicara. saya cuma Oke. mau bilang ke perdebatan ini. Saiful Mujani nggak terpenuhi. Bahwa dilaporin sama abang kita nggak ada masalah. Tapi secara psikologis itu memberikan dampak. Mungkin nggak masuk di dampak 73% yang Kurnia bilang. Tapi kan 73% bukan 100%. Ada 23% orang yang mungkin ketakutan. Yang melihat ini tidak seimbang. 1% pun itu penting. 1% itu pasti jumlahnya lebih dari 1 orang. 1 orang itu kan warga negara. Kita kan nggak pernah dapat 1 pasal di negeri ini, di republik ini, dari sejak merdeka sampai hari ini, yang bilang bahwa yang boleh lapor polisi itu kalau jumlahnya berapa orang. 1 orang pun boleh. Makanya di KUHP dibilang setiap orang barang siapa. Kan nggak dibilang jumlahnya banyak. Nah itulah fungsinya hukum. Kadang-kadang dia nggak main di populisme jumlah orang. Yang 73%, yang sepakat, yang support, yang mendukung si pemerintah. Enggak. 1 orang pun korban cukup. Ada ketakutan itu harus direspon. Dan saya mau kasih tahu, ada pelajaran penting tuh, puitis dari almarhum Profesor Haryo Mataram. Dia bilang gini, orang itu kesandung bukan karena gunung yang besar, tapi karena kerikil di tengah jalan. Kita kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Kira Bersuara.